Masih bersama dengan pengobatan Jeng Maya dan pastinya kita masih membahas seputar vitalitas. Tapi untuk Anda yang dari tadi sudah semangat-semangat pengen datang ke tempat klinik Jeng Maya, Anda bisa langsung datang. Silakan besok ya di Jalan Diponegoro Perubumi Pandega Mukti A1 RT 1 RW 5 Kalitan Kertonatan Kertosuro Solo, atau tepatnya ini di belakang SMP Negeri 3 Kartosuro. Ancer-ancer detail alamatnya nih ya, perhatikan baik-baik pemirsa. Silakan Anda kalau sudah dari Tugu Kartosuro, Anda lurus ke arah barat ya, sekitar 500 meter nanti akan ketemu dengan SMP Negeri Kartosuro, atau di situ nanti ada tulisannya SMP Kristen. Nah, lihat papan nama pengobatan, nanti ada tulisan pengobatan Jeng Maya. Ya, buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Kemudian Anda juga bisa menghubungi nomor telepon, silakan 081225906810, 081225906810. Nah, Jeng Maya nih, kalau kita tadi sempat membahas ukuran nih ya, sebenarnya ukuran itu bisa jadi tolak ukur nggak sih? Maksudnya seorang istri terpuaskan oleh suaminya, harus ukurannya berapa gitu nggak ya? Iya harus Mbak. Ukuran juga bisa menjadi tolak ukur juga karena ukuran besar kecilnya pria nanti itu akan bisa membuat pasangan kita itu menjadi bahagia atau tidak bahagia, kan dari itu juga Mbak, dari pengaruh juga ya. Jadi karena penetrasi yang terlalu mendalam nanti akhirnya bisa menjadi kayak pergesekan pada yang terlalu mendalam, dan akhirnya pasangannya kan akhirnya ini Mbak merasa terpuaskan, bahagia gitu loh. Jadi pengaruh sekali besar kecilnya. Jadi untuk di rumah pasti pengaruh gitu ya, teriak langsung pengaruh Mbak gitu. Jadi untuk para pemirsa yang mungkin ingin menambah ukuran vitalitas pria tersebut, bisa langsung datang aja ke klinik Jeng Maya, karena di klinik Jeng Maya bisa membantu mengatasi problem seperti seputar masalah vitalitas pria tadi. Dan ini tadi Mbak untuk masalah faktor psikologis bisa, faktor kesehatan juga bisa loh Mbak. Mempengaruhi seseorang terkena lemah syahwat atau ejakulasi dini, itu bisa mempengaruhi juga. Untuk faktor kesehatan bisa mempengaruhi juga. Istilahnya untuk penyakit stroke, jantung, terutama yang lebih fatal lagi itu penyakit gula biasanya Mbak. Karena sistem pankreas kita yang kurang sempurna, jadi bekerja untuk menghasilkan insulinnya kan kurang maksimal, otomatis bisa menghambat dan akhirnya bisa menyebabkan kelemahan pada vitalitas pria tersebut Mbak. Jadi berpengaruh sekali ya untuk masalah kesehatan. Jadi harus benar-benar mengontrol pola makan juga, terus walaupun tidak terlalu dominan, tetap kita harus kontrol olahraga juga, terus harus kalau Anda mengalami masalah seperti itu juga harus segera berobat dan jangan ditunda-tunda Mbak. Oke, dan penyakit gula itu mungkin salah satu juga yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Jadi pola makan juga kembali ya Jeng ya? Iya. Oke, baik ya. Kalau misalnya nih pemirsa sudah terkena diabetes atau penyakit gula, ini lebih menyerang ke apanya nih, lemah syahwatnya atau kenapanya nih? Iya, bisa nanti karena ini ke lemah syahwatnya juga bisa Mbak. Karena kan tadi pankreas yang kurang sempurna tadi tidak bisa menghasilkan insulin yang bagus, dan akhirnya bisa peredaran darah tidak lancar, dan akhirnya mengganggu pada seputar vitalitas pria tersebut. Jadi ini kalau pria, tapi kalau wanita yang kena gula darah ini? Kalau untuk kena gula darah biasanya kalau untuk wanita biasanya kurang ini ya Mbak ya, kurang untuk berhubungan dengan pasangannya udah gairahnya kurang ya. Gairahnya juga kurang. Jadi tidak hanya berpengaruh ke pria aja, ternyata wanita juga kalau kena diabetes juga ada pengaruh juga ke. Dan itu biasanya kalau untuk diabetes sendiri itu biasanya karena faktor keturunan juga bisa Mbak. Kalau mungkin bapak biasanya silang ya Mbak ya. Kalau misalnya bapaknya dulu pernah kena diabetes, itu biasanya anak perempuan yang kena Mbak, jadi silang. Jadi harus benar-benar istilahnya kalau udah tahu bapaknya atau ibunya terkena diabetes, harus anaknya ini tadi harus benar-benar mengontrol makanan, jadi supaya jangan sampai terkena diabetes juga Mbak. Oke, bahaya banget ya, berarti ya Jeng ini penyakit satu ini ya. Oke, terus kembali ke ukuran nih, karena saya penasaran juga di klinik Jeng Maya ini
bisa untuk ukuran juga. Nah ini seberapa lamakah? Maksudnya terapinya apakah sama juga ini dengan yang terapi Kama Sutra tadi atau beda nih? Atau Iya, nanti kita kan apa namanya tergantung permintaan permisa mau pilih yang mana untuk terapi Kama Sutra atau terapi ramuan herbal Nogolanang. Nanti bisa itu juga bisa mengatasi apa problem seperti untuk memperbesar alat vital, terus lemah syahwat atau ejakulasi dini, Mbak. Jadi jangan khawatir. Nanti di tempat Jengmaya ini pengobatannya aman, tanpa efek samping dan tidak menyebabkan ketergantungan pada pasien, Mbak. Jadi bisa apa namanya bisa diandalkan lah istilahnya begitu. Mutu dan kualitas di tempat Jengmaya juga kita benar-benar jaga. Privasi jangan takut untuk pemirsa yang mau datang, privasi Anda kita jaga 100%, Mbak. Sekali lagi ketemu Jengmaya Untuk ketemu Jengmaya sendiri itu bisa besok hari Selasa, Rabu sama Kamis. Tepatnya di tanggal 17, 18, 19 karena Jengmaya ada di Solo ya Mbak ya. Untuk selebihnya itu bisa dengan apa namanya saudara Jengmaya, Jeng Silvi atau Bapak Edi. Oke, berarti besok ya Selasa, Rabu, Kamis. Jadi jangan gunakan waktu Anda, jangan sia-siakan ya, jangan sia-siakan waktu Anda untuk bisa ketemu langsung dengan Jengmaya agar masalah Anda bisa teratasi dan mendapatkan solusi-solusi sehatnya itu tadi, Mbak. Oke, baik. Jeng, kalau kita melihat nih di Indonesia banyak sekali kawin cerai, kemudian hubungan yang nggak baik antara suami istri, perselingkuhan, kondisi nggak harmonis. Ini salah satu kan juga dipengaruhi dari hubungan intim yang nggak bagus seperti itu ya, Jeng ya, tidak bisa terpuaskan antara suami dan istri. Nah, kalau dari Jengmaya sendiri ada nggak sih tips-tips mungkin biar hubungan pasutri ini bisa baik-baik aja gitu? Iya, untuk hubungan pasutri tentunya harus ada saling keterbukaan juga, Mbak ya. Jadi ada tip-tipnya juga nanti kalau cara berhubungan dengan pasangannya agar bisa menghasilkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleha, itu ya tentunya yang pertama kita berdoa ya Mbak ya, memohon pada Allah supaya menghasilkan keturunan, bisa membawakan keturunan yang baik ya Mbak ya. Dan tentunya yang kedua itu tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh ada paksaan pada istri. Karena apa? Karena ada ini ya Mbak ya, ada apa namanya? Ini kan ada pergaulilah istrimu dengan sebaik-baiknya. Jadi apa namanya dengan sebaik-baiknya ini jangan sampai istilahnya menyakiti pasangan atau jadi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang itu harus benar-benar terjalin ya Mbak ya. Oke, baik ya. Jadi beberapa tips dari Jengmaya nih. Terus lagi karena tadi ngobrol masalah keturunan, berarti di tempat klinik Jengmaya sendiri ini juga bisa untuk pasangan suami istri bisa mengatasi juga untuk masalah apa namanya pasangan yang belum mempunyai keturunan, jadi kita bisa bantu karena apa namanya jadi pasangan suami istri harus datang Mbak, dua-duanya harus datang, itu nanti kita terapi dua-duanya agar yang walaupun nanti yang sakit itu ada si istri atau si pria, tetap yang datang dua-duanya karena anak adalah rezeki berdua ya Mbak ya. Jadi supaya apa namanya keseluruhan tubuh ini menjadi bagus gitu loh Mbak, jadi nanti kan akan membuahkan hasil yang bagus juga. Oke, baik ya pemirsa, nanti kita masih ada satu segmen terakhir. Kalau tadi ngomongin pria, terus mungkin istrinya juga salah satu bertanya-tanya ya, apakah di klinik Jengmaya ini juga bisa untuk murah vagina, terus juga apakah bisa juga untuk yang gairahnya menurun nih wanita-wanita, sabar ya, nanti di segmen terakhir kita akan bahas itu. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Solusi Untuk Sehat bersama dengan klinik Jengmaya.